banyak anak-anak yang belum kognitifnya Mm-mm. berkembang, banyak yang menghuni rumah sakit jiwa. Oh iya. Datanya banyak. Iya ya, ini Ya, lagi banyak terus ada yang mental. begini, anak-anak gini, ada yang segala macam gitu. Kenapa? Ya karena dirusak oleh alat ini. Kenapa? Iya. Karena orang tuanya tidak paham. Apakah salah orang tuanya? Tidak. Iya juga. Yang salah adalah Sistemnya. bukan sistem. Oke. Yang salah adalah pemerintah. Gitu. Kenapa mereka tidak memfilter dulu barang ini, memastikan bahwa boleh dipakai pada usia sekian. Setelah kognitifnya berkembang. Saya sampaikan. Salah satunya. Ya, saya sudah sampaikan. Bukan salah satunya. Pertama, gini, iman menentukan pengambilan keputusan. Oke. Kalau imannya ke perut, maka dia akan ikut. Berarti tidak mengimankan pada perut. Ya bukan mengimankan perut. Maksudnya kalau dia hanya perut yang diperhatikan. Karena gini, kita ini adalah makhluk yang berada di dalam tubuh fisik, tetapi isinya spiritual. Yes. Nah, kita mau ikut yang mana? Mau ikut fisik atau spiritual? Explore kita punya desire, kedagingan, hanya memikirin kampung tengah, atau kita mau kembali kepada keabadian. Pilihan di tangan kita. Nah ini kan nggak bisa kita bilang mau bagaimana ya mau enak ya, tetapi tidak mau menghadapi resiko, nggak bisa. Hidup itu selalu tidur di rumah aja ada masalah kok. Nah oleh sebab itu makanya tadi kan ini berkaitan. Kenapa sih sekarang belakangan kok muncul banyak orang yang bicara tentang spiritual, kesadarannya mulai banyak ini ya. Karena saya bilang Tuhan sedang membelah, Tuhan sedang menyaring mana gandum, mana ilalang. Ilalang tahu ya? Yang suka dipotong-potong yang mana yang memang ini. Mana domba, mana yang nurut, mana yang kambing. Kambing ini kan lambang nakal. Gitu. Lambang nggak nurut. Makanya yang ada apa? Istilah adu domba. Bukan adu kambing. Oh iya betul juga. Benar juga. Ya. Yang satu menurut kepada ketidakbenaran, tapi dia tidak tahu. Ini yang susah nih. Yang selalu menjadi attack ini kita. Karena mereka tidak punya informasi yang benar buat dirinya. Bukan. Mereka mau disuapin namanya kalau informasi. Karena kesadaran itu untuk kepentingan dia, bukan buat kepentingan orang. Dan kesadaran itu bukan hanya sekedar tahu. Sadar itu apa ya? Fully aware gitu. Holistic. Awas betul gitu. Ya, karena kalau tidak sadar, orang tidur sadar nggak? Enggak. Orang mimpi, mimpi sadar nggak? Enggak kan? Orang mabuk sadar nggak? Enggak. Nah sekarang ini kategorinya di mana? Orang tidur kah? Orang bermimpi kah? Atau dia sedang mabuk? Mabuk ini kan bukan berarti dia tidak hidup. Dia mungkin lagi mabuk jabatan, mabuk harta, mabuk cinta. Kalau sadar, lepaskan dulu semuanya. Jangan lepaskan keterikatanmu dengan ilusi yang dibangun oleh sistem. Seperti misalnya gini, saya dulu terjebak dengan ilusi bahwa pengen punya rumah. Ketika saya punya rumah, supaya apa? Supaya orang menganggap bahwa saya orang berada, orang punya. Apa yang saya dapatkan? Apa yang saya harapkan dari ilusi tersebut? Validasi. Saya naik mobil Mercy atau naik Avanza. Ini membangun validasi yang dibangun oleh sistem dunia. Sehingga ketika saya naik mobil Mercy, walaupun gak ada yang lihat, ini sendiri nih, ada apa ya, permainan perasaan sendiri, ilusi sendiri. Padahal dengan hayalan sendiri, keren, harap-harap nanti ketemu cewek cantik dan sebagainya kan. Apa yang didapatkan? Kita mengeksplor tanpa rem itu kita punya nafsu, ya kan? Makanya Hermetas itu kan sedang memberikan ini. Makanya dari mata turun ke hati. Akhirnya dari hati mulai lihat dompet. Setelah lihat dompet, melangkah ke mall. Cukup nggak? Nggak ada. Tunggu. Kalau ada di depan, ada proyek. Proyek, kita tunggu proyeknya. Kan gitu-gitu aja hidup. Ya kan? Nah, itu. Ya Mas Hendra? Gitu. Jadi hidup itu cuma begitu. Nah, semua kita hidup dalam sistem. Makanya orang apa? Waktu zaman COVID apa?
pengen divaksin hanya gara pengen masuk mall. Ya ampun, itu benar. Itu Ya. benar. Dan begini, Itu benar. kalian pahami bahwa itu adalah tempat jebakan. Ya. Dulunya nggak ada mall zaman saya kecil dulu. Jalan di Bandung tuh di Braga, di pinggir jalan udah senang cuma lihat-lihat etalase kan. Sekarang ada di dalam suatu gedung yang ada kacanya dan ada pintunya. Mesti dicek dulu lagi pakai pip gitu Ya, dulu. artinya kan dulu waktu mereka baru sosialisasi ini kan, sosialisasi, oh keluar masuk, begitu ada ini, track nggak boleh. Boleh masuk asal itu. Nah, udah hebat kan. Sama satu lagi yang akan jadi jebakan, apartemen. Oke. Nanti suatu saat catat omongan saya, listrik akan dimatikan. Itu keluar semua tuh orang tuh, kayak apa semut, lewat tangga darurat. It will happen. Nah, nggak ada omongan saya yang belum ini. Itu akan terjadi. Itu jebakan Batman. Dan ditunggu di bawah. Siapa yang belum, misalnya scan biometrik mata. Siapa yang sidik jarinya belum ada. Siapa yang belum punya sertifikat vaksin dan sebagainya. Ditungguin. Kan gampang. Matiin itu, AC mati, kagak ada jendelanya. Turun. Gak usah disuruh, turun sendiri. Betul, Mbak? Seperti tempat ini. Ya. Gitu. Dan sebagainya. Dan banyak sekali jebakan-jebakan Batman. Ya. Naik pesawat, apa segala macam. Makanya apa? Selama ini kita dibiarkan bebas. Terus begitu dibilang, saat ini kita nggak boleh kemana-mana. Goncang jiwanya. Ya, langsung banyak yang... Iya, dia main di situ. Dia main di situ. Jadi kenapa selama sebelum vaksin dimunculkan, takutkan dulu jiwanya. Lemes sendiri. Ini kan namanya apa? Hormon kortisol di stimulus untuk keluar. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Cytokine storm, badai imun. Gitu. Dan betul, banyak orang hanya mati karena ketakutan. Tapi ditanya nggak takut. Bohong. Karena apa? Mata melihat, telinga mendengar, perasa. Sel-selnya merekam. Segala macam itu mengendap di subconscious. Akhirnya apa? Keluarlah semua penyakit dan sebagainya. Makanya kalau misalnya gini, Mbak, ini ada surat dari KPK. Mbak menerima transfer dari seorang pejabat ini kan. Terus akhirnya Mbak langsung apa? Besoknya nyakit. Apakah nyakit? Ternyata tidak nyakit. Emang psikisnya terganggu. Langsung ini gutnya kacau semua kan. Yes, benar. Jadi memang begitu. Jadi hidup ini adalah permainan psikologi. Mereka bermain psikologi. Itu. Karena apa? Kalau yang dikembangkan adalah bagaimana sistem homo homini lupus. Jadi manusia menjadi serigala, konsep homo homini lupus, manusia menjadi serigala manusia yang lain. Supaya manusia selalu berpikiran bahwa manusia yang lain itu adalah ancaman. Ketika merasa terancam, maka otak purbanya akan keluar. Apa otak purbanya? Mencari perlindungan. Gitu. Mencari perlindungan, larinya kemana? Si pembuat masalah. Wani Piro. Gitu. Gitu loh. Berarti memang harus melepaskan sistem which kita sendiri yang punya kesadaran. Ya, kita yang punya kesadaran itu. Persiapkan diri. Kecuali kalau sistem itu tidak dalam rangka untuk melakukan kejahatan kemanusiaan. Karena sistem ini makin lama saya lihat apa? Iya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan. Gitu. Dan dituliskan dalam undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Di pasal 400 dan seterusnya, itu sanksi-sanksi kejahatan kemanusiaan. Kalau nanti kita tidak mau terima vaksin, atau tidak mau mengikuti programnya ya penguasa, ya, walaupun dibilang undang-undang kan, mereka kadang-kadang pakai alasan gini, undang-undang sesuai dengan undang-undang. Padahal undang-undangnya dibuat berdasarkan keinginan daripada pemodal. Jadi niat jahat daripada agenda tersebut ada di undang-undang. Sehingga kita selalu bilang, kita selalu dipojokkan, saya pelaksana undang-undang, ini undang-undangnya. Berdasarkan undang-undang, maka kami sebagai penegak hukum memberi sanksi kepada kalian. Rakyat terus. Ketika dia buat undang-undang, ya dibikinnya sendiri suka-sukanya dia.
Katanya wakil rakyat. Kenapa rakyat selalu dikorbankan ya? Karena sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu adalah sistem yang membuka persaingan bebas. Mendorong kepada ekonomi, individual ekonomi. Dengan alih-alih inovatif dan kemajuan ekonomi. Gitu. Kemajuan siapa ya? Kemajuannya dia yang berkuasa. Apakah rakyat bisa dipintarkan? Hmm? Apakah rakyat bisa dipintarkan, disadarkan gitu, supaya mereka tidak menjadi korban lagi gitu? Atau bagaimana seharusnya yang kita jalani sih, Bung? Tentunya rakyat pasti bisa kita ini kan, bisa kita cerdaskan. Ya. Karena pintar dengan cerdas dua hal yang berbeda. Kalau pintar itu baca. Oke, bagaimana Kalau cara cerdas mencerdaskan itu rakyat gitu? Kesadarannya Naik, bangun. Nah, bangunkan dulu. Kalau nggak bangun, bisa gini, bangun, ada maling. Bangunkan dulu. Kalau dia masih gini, gimana mau dimalingin aja gitu. Ya udah. Itu yang terjadi. Makanya apa? Makanya apa? Kerjanya sistem ini apa? Membuat selalu terlena, dilenakan, dimanjakan, dispoil. Supaya apa? Ini kan kemajuan zaman, ini kan teknologi. Kita kan dimudahkan. Dia mainnya gitu. Dimudahkan, benar dimudahkan. Tetapi dampak merusaknya jauh lebih besar daripada kenikmatan yang kalian dapat. Itu. Karena apa? Dia senjata makan Tuhan. Makan kita kembali. Kita pegang kemana-mana. Tetapi dia kontrol kita kemana-mana. Dia tahu semua dosa-dosa kita. Tercatat di dalam cloud computing. Ya, atau big data. Terus kemudian kita bayar terus pulsanya. Untuk mereka bisa tetap memantau kita. Kalau tidak mau dipantau, jangan bayar pulsanya. Kalau nggak bayar pulsanya, kita nggak bisa scroll dan anxiety terjadi. Dan kalau kita pegang terus itu juga melemahkan sel tubuh kita. Pasti banget. Ya, kita hanya melihat, sekarang dia melemahkan. Mereka yang membuat, tujuan dari awal membuatnya untuk mengendalikan seluruh aktivitas kehidupan kita, termasuk jiwa kita. Makanya banyak anak-anak yang belum kognitifnya berkembang, banyak yang menghuni rumah sakit jiwa. Datanya banyak. Lagi banyak ada yang begini, anak-anak gini, ada yang segala macam gitu. Kenapa? Ya karena dirusak oleh alat ini. Kenapa? Karena orang tuanya tidak paham. Apakah salah orang tuanya? Tidak. Yang salah adalah bukan sistem. Yang salah adalah pemerintah. Gitu. Kenapa mereka tidak memfilter dulu barang ini, memastikan bahwa boleh dipakai pada usia sekian. Setelah kognitifnya berkembang. Ya. Terus orang tuanya beli. Untuk apa? Digital parenting. Kasih biar diem, karena supaya dia main juga nggak diganggu. Nah akhirnya apa? Begitu jadi, kok anak gua begini, anak gua kok jadi buas? Ya memang yang dia rusak adalah prefrontal cortex. Menyusut 4%, kelakuannya menjadi buas seperti binatang. Karena di dalam ini ada beberapa spirit. Spirit pornografi, spirit mamon, ya, untuk kejar uang kan di stimulus terus untuk kejar uang, terus apa? Mars atau kekerasan. Makanya orang yang ribut di media sosial, di ruang publik, di dunia nyata dia juga ribut. Makanya dibuatlah ada namanya apa? Grup ya. Di grup nanti ada orang nyeletuk jadi kena hukum. Itulah kenapa tahun 2008 diterbitkan atau disahkan Undang-Undang ITE. Tujuannya apa? Untuk nanggepin orang-orang yang nggak ngerti suka-sukanya di situ. Kan dia pikir dia di rumah tidur nggak ada yang tahu. Diajarin pakailah akun anonimus. Ya, jadi mengajarkan kepada orang-orang yang menjadi pelaku media sosial menjadi orang-orang pengecut, sadar atau tidak. Dan segala macam ketidakbenaran terjadi di situ. Mulai dari ngebohongin orang, ya kita dilatih itu. Di mana posisi OTW? Atau kalau nggak gitu di Jakarta tadi bilang masih nggak. Jadi pembenaran secara jiwa dibiasakan. Tapi karena semua melakukan hal sama, kita mulai tidak merasa bahwa itu salah. Kita melakukan. Saya pernah melakukan. Agak telat, OTW. Memang OTW ke mobil, belum jalan.
Atau mungkin OTW lagi pakai baju buru-buru karena terlambat bangun kan gitu. Kalau aku jujur aku langsung share location. Ya, ya. Yang penting kita tahu bahwa kita tidak takut dimarahin. Masalahnya banyak yang kayak gitu karena takut dimarahin. Nah, kenapa orang takut dimarahin? Ya ini pendidikan yang tadi saya sebutkan. Di sekolah udah diajarin. Seorang anak tidak boleh berbicara jujur. Gitu. Sementara karena orang tua nggak tahu bahwa kognitif anak 0 sampai 7 tahun itu masa hipnosis. Harusnya selama 0 sampai 7 tahun anaknya dibiarkan terserah dia jadi seperti adanya dia. Cuman cukup dijagain aja. Biarkan dia bermain. Karena apa? Kognitifnya sudah maksimal berkembang, baru diisi dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang memperkuat adabnya. Jadi supaya adabnya dulu jadi. Karena manusia itu 95% dibentuk oleh subconscious, oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh apa yang dia lihat, oleh mentor dia, apa yang dia dengar. 5%-nya cuma kesadaran. Dan itu yang mengatur, mewarnai kehidupan kita. Karena kita lahir adalah gelas putih, tergantung siapa yang ngisinya. Itulah. Nah makanya setelah saya pelajari, kenapa kok TK tiba-tiba ada peraturan TK? Emang Tuhan bikin aturan kan? Saya suka bertanya begitu. Nggak ada. Itu sistem. Supaya apa? Jangan kenal Tuhan. Sekarang ada PAUD lagi. Dicegat dari dini. Isi dulu. Biar dia nggak sempet ini, Pak. Jadi nggak sempet ini. Supaya orang tua, iya tapi kan dia jadi cerdas, main komputer. Iya. Cuma salahnya, rusak fitrahnya. Rusak originalitasnya. Ya. Kalau mau dikasih ilmu, tetapi yang memperkuat adabnya sehingga dia tetap mengenal siapa yang menghadirkan dia ke dunia. Gak kayak sekarang ilmu ekonomi, ilmu tambah-tambah ilmu ekonomi juga orang udah ada rumusnya kok. Yang orang senangin apa? Tambah sama kali. Bagi sama kurang nggak ada yang suka. Ya kan? Itu kan menciptakan karakter orang, betul nggak? Gitu. Disuruh berhemat, jadinya pelit. Menabunglah untuk hari tua. Tapi kalau bikin laporan keuangan, yang ada minus sama bagi. Itu rahasia-rahasia hidup begini. Oke.